Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone and welcome. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Rahmawati Agustina, mahasiswi Prodi Program Studi Ilmu Komunikasi, STISIP Widyapuri Mandiri. Video presentasi ini saya susun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi yang dibimbing oleh Bapak Firmanto Pikur Rahman, MSI, pada tahun akademik 2024-2025. Pernah gak kalian merasa nervous atau malah memilih diam saat pendapat kalian berbeda dari orang banyak? Ya, you're not alone. Dan disinilah teori ini jadi sangat relevan. Okay, now that we know what we're going to talk about, let's move on to the main discussion. Kita akan mulai dengan mengenal dulu siapa tokoh di balik teori ini dan bagaimana sejarah, latar belakang, dan kenapa teori spiral of silence ini bisa muncul dan relevan sampai sekarang. Let's jump into it. Spiral of Silence Theory tahun 1974. Teori ini menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan juga pola perilaku demokratis. Frasa spiral keheningan mengacu pada bagaimana orang-orang cenderung untuk lebih memilih diam saat mereka merasa pandangannya adalah minoritas. Tokoh dari teoritis ini adalah Elizabeth Noelle Neumann tahun 1931 sampai 2004. Noelle adalah seorang ilmuwan komunikasi dan pendiri Institut Demokrasi Allenbach di Jerman. Ia mengembangkan teori spiral of silence theory berdasarkan hasil survei opini publik di Jerman pasca Perang Dunia II. Noelle memperhatikan bahwa orang-orang cenderung menyembunyikan pendapat mereka jika merasa bahwa pendapat tersebut tidak populer atau bertentangan dengan opini mayoritas. Ia menilai bahwa ketakutan akan isolasi sosial adalah alasan utama orang menjadi diam. Teori ini lahir dalam konteks pemilihan umum di Jerman Barat dan menjadi salah satu teori paling berpengaruh dalam studi opini publik, komunikasi massa, dan sosiologi politik. Isi dari teori spiral keheningan adalah orang cenderung diam atau tidak menyuarakan pendapatnya ketika mereka merasa opini mereka bertentangan dengan opini mayoritas. Mekanismenya yang pertama, lingkungan sosial. Maksudnya adalah konteks atau suasana umum tempat seseorang hidup dan berinteraksi. Dalam teori ini, lingkungan sosial mencakup opini publik yang dominan, media massa, serta persepsi individu terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Orang atau individu akan mengamati opini yang berkembang di lingkungan sosial sebelum menyatakan pendapatnya. Yang kedua, ketakutan akan isolasi. Ini adalah faktor psikologis utama dalam teori spiral keheningan. Manusia secara alami takut dikucilkan, ditolak, atau dianggap berbeda oleh kelompok sosialnya. Ketika seseorang merasa bahwa pendapatnya tidak sejalan dengan opini mayoritas, ia akan cenderung menahan diri untuk berbicara karena takut dikucilkan. Yang ketiga, diam. Diam adalah respon adaptif yang muncul karena adanya ketakutan akan isolasi. Seseorang lebih memilih diam daripada menyampaikan pendapat yang berbeda dari mayoritas, sebagai syarat untuk tetap diterima secara sosial. Semakin besar perbedaan antara opini pribadi dan opini umum, maka kemungkinan seseorang untuk diam semakin besar. Yang keempat, dominasi opini mayoritas. Karena banyak orang yang memilih diam, opini mayoritas tampak semakin kuat dan dominan, meskipun sebenarnya bisa saja tidak mewakili kebenaran atau suara mayoritas sesungguhnya. Opini mayoritas menjadi semakin terlihat dominan di media dan ruang publik yang pada akhirnya mempengaruhi opini publik secara keseluruhan. Kelima, spiral. Spiral menggambarkan proses berulang dan menguat dari diamnya individu terhadap opini minoritas. Semakin banyak orang yang diam, semakin kuat opini mayoritas terlihat, dan ini membuat semakin banyak orang yang merasa pendapatnya minoritas juga memilih diam. Inilah yang disebut sebagai spiral keheningan atau berulang yang menyebabkan suara berbeda semakin menghilang dari ruang publik. Noelle menyatakan ada 3 asumsi penting dalam teori ini. Pertama, masyarakat memegang kekuasaan terhadap mereka yang tidak sepakat melalui ancaman akan diisolasi.
Kedua, orang secara terus-menerus menilai iklim dari publik. Yang ketiga, perilaku publik dipengaruhi evaluasi opini publik. Contoh penerapan teori ini yang pertama dalam media sosial. Contohnya, ketika netizen ingin menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap tren body shaming yang dibungkus sebagai candaan, tapi karena takut dikritik, dibalik, atau dihina, ia memilih diam, dan candaan tersebut terus dianggap wajar oleh publik. Contoh yang kedua dalam lingkungan kampus. Contohnya, saat pemilihan ketua himpunan, hanya satu kandidat yang populer, mahasiswa yang ingin memilih kandidat lain takut disindir atau dikucilkan oleh kelompok besar. Akhirnya, mereka diam dan ikut arus. Ya, contoh yang ketiga dalam dunia kerja. Contohnya, ada aturan lembur yang tidak adil di kantor. Namun, para staf memilih tidak mengeluh karena takut dianggap tidak loyal. Maka dari itu, sistem tetap berjalan tanpa perbaikan karena semua terlihat setuju. Rangkuman dari teori spiral keheningan oleh Elizabeth Newman tahun 1974 menjelaskan bahwa individu akan cenderung diam jika merasa opininya berbeda dari mayoritas, karena adanya ketakutan akan isolasi sosial. Media berperan penting dalam membentuk persepsi opini mayoritas. Akibatnya, opini minoritas semakin tak terdengar dan menciptakan efek spiral di mana diam menjadi makin meluas. So, that's a word for our discussion about spiral of silent theory. Teori ini ngajarin kita bahwa kadang silent it's golden, tapi justru bisa jadi tanda ketakutan akan isolasi sosial. Dalam dunia komunikasi, being silent bisa jadi pilihan, tapi juga bisa jadi tekanan. That's why, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, penting banget untuk belajar kapan harus speak up dan kapan harus mute sementara. Remember, your opinion matters, even if it's different, even if it's unpopular. It still deserves to be heard. Thank you for watching. Keep learning, keep questioning, and most important, don't be afraid to speak up. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.